Bahkan anak kecil ini, si Lil Tay yang masih kecil, pernah terlibat kayak skandal gitu guys. Anak kecil udah punya skandal pertengkaran dengan Bhad Bhabie yang merupakan selebriti internet juga. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sherry Antoinette dan aku mau bahas sesuatu yang kalian banyak DM aku, banyak yang komen aku juga di YouTube, banyak yang suruh aku bahas tentang anak ini, yaitu Lil Tay. Mungkin ini Lil Tay atau Lil Tay, Lil Tay deh kayaknya ya aku bilangnya. Jadi ini tuh sebenarnya kisahnya udah aku tahu udah agak-agak nggak baru-baru ini juga, udah pernah ada, tapi banyak dari kalian yang minta aku jelasin secara lengkap tentang kasus ini, makanya aku bikinin buat kalian tentang Lil Tay ini. Jadi Lil Tay itu siapa sih guys? Lil Tay itu adalah seorang anak kecil yang waktu itu tuh pas lagi masalah-masalah ini tuh masih berusia 9 tahun, dimana dia itu sempat viral banget karena anak ini sangat disayangkan melakukan sesuatu yang tidak wajar. Jadi dia itu benar-benar seperti pamer, seperti anak yang tidak pada seusianya lah. Seusianya harusnya kan main-main aja, tapi ini enggak. Dia berkata juga kasar, terus dia pamer-pamer banget, pamer-pamer mobil mewah, terus pamer-pamer kekayaan seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang harusnya tidak dia lakukan di usianya yang masih terbilang kecil banget. Tapi juga waktu itu ada kayak Lil Tay itu sebenarnya minta tolong, kayak Lil Tay ini sebenarnya seperti dipaksa gitu. Jadi kalau kalian penasaran banget, aku akan ceritain lengkapnya di sini. Jadi Lil Tay seperti yang aku bilang, backgroundnya dia seorang anak yang usianya 9 tahun saat itu dan mendapat ketenaran banget lewat media sosialnya, baik Instagram, YouTube, Twitter, pokoknya dia benar-benar lagi terkenal banget deh guys. Lil Tay ini sebenarnya adalah anak broken home, jadi ayah dan ibunya berpisah gitu guys, dan udah cerai dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sama ibunya. Nggak tahu dia memutuskan atau memang ibunya yang mengambil hak asuh atas dia gitu. Dan juga dia nggak cuman kayak sama ibunya juga, tapi juga sama saudaranya, tapi saudara tirinya dia yang paling katanya berpengaruh terhadap pembuatan kontennya si Lil Tay ini. Nah, jadi awal mula videonya tuh dia ngepost apa sih? Awal mula video ini yang akhirnya menggiring dirinya semakin dikenal banyak orang adalah saat Lil Tay itu memamerkan mobil Mercedes dia yang mewah dan berteriak ke arah kamera dan tangannya tuh kayak penuh uang tunai, jadi kayak flying money kayak gitu-gitu guys, tapi anak kecil gitu. Yang paling mengejutkan, dia juga berteriak ke arah kamera guys, dan dia ngomong kalau dia adalah flexer termuda abad itu. Jadi flexer itu kalau bagi kalian yang nggak tahu tuh orang yang suka mamer harta, kayak flexing kayak gitu guys. Dirinya menjadi viral karena video-video itu dan beberapa video lainnya yang isinya flexing semua. Jadi benar-benar mamerin harta semua, benar-benar yang kayak sombong-sombong semua dengan kata-kata yang cukup kasar untuk anak-anak seusia dia. Bahkan dirinya juga nggak jarang menyebutkan kisahnya dan bagaimana dia mendapatkan kekayaan itu. Di sini adalah aneh banget. Menurut aku nggak masuk akal, menurut aku terlalu berimajinasi. Dia bilang dia mendapatkan kekayaannya itu dari, dia itu anak kecil ya, bayangin dia anak kecil, dia mendapat kekayaannya dari kerja keras dia, jual obat-obatan terlarang, dan karirnya dia di dunia rapper. Bahkan tak jarang dirinya tuh katanya sering nongkrong dan berkolaborasi dengan selebriti-selebriti internet seperti Wofiki dan Chief Keef yang jauh lebih dewasa darinya. Jadi aneh banget dong kehidupan dia. Oke, kalau misalkan dia memang mendapatkan uang dari dia menjadi rapper, itu masih masuk akal. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan uang dari dia menjual kayak kerja keras, kayak dengan jual obat-obatan terlarang kayak gitu, menurut aku nggak masuk akal untuk anak sekecil itu. Supaya dianggap keren kah dia ngomong kayak gitu atau gimana gitu? Menurut aku kalau dia ngomong kayak gitu ke orang-orang juga, apalagi dia udah public figure, gawat ya, bisa dia ditangkap dengan mudah banget. Nah, terus orang-orang yang melihat itu mungkin kayak, aduh lucu banget sih ini anak, kenapa sih kayak dewasa sebelum waktunya, aduh lucu banget, masih kayak gitu tuh awalnya. Dan kayak menganggap Lil Tay itu sebagai hiburan aja. Tapi banyak juga yang kayak pro kontra lah. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra bilang ini tuh nggak pantas anak seusianya kayak gini. Orang tuanya gimana sih? Orang tuanya nggak ngajarin dia apa kayak gitu guys. Nah, banyak waktu itu juga pihak-pihak ibu gitu, kayak orang-orang tua, bunda-bunda itu tuh pada takut-takut guys. Karena Lil Tay kan terkenal banget. Jadi anaknya mereka tuh banyak banget yang meniru perilaku Lil Tay yang kurang baik ini, yang membuat kayak merasa kalau kata-kata kasar itu adalah sesuatu yang keren. Kan bisa banget kan hal-hal kayak gini tuh ditiru. Dan dia juga sering banget nggak cuman membual kata kasar sendiri, tapi dia suka ngomong kata kasar mirip dengan Bhad Bhabie, Wofiki yang memiliki citra memang negatif banget di internet gitu guys. Bahkan anak kecil ini, si Lil Tay yang masih kecil, pernah terlibat kayak skandal gitu guys. Anak kecil udah punya skandal pertengkaran dengan Bhad Bhabie yang merupakan selebriti internet juga. You hit me, I'll hit me. I'm right here. I'm right here. You coming at me, so you hit me. You're so about it. Hit me
always on camera. Yang disaksikan oleh khalayak umum dan viral juga di internet. Jadi bener-bener namanya Lil Tay itu terdengar terus, tapi bukan prestasi melainkan sensasi. Orang-orang bener-bener banyak yang merasa yang tadinya lucu ya, tapi merasa ini udah nggak lucu lagi karena menyayangkan banget dirinya itu masih anak kecil. Kenapa dia terlalu fokus untuk terkenal dengan cara-cara seperti itu? Nah, lama-lama seperti kita tahu dia kayak gitu terus, perjalanan karirnya tambah lama makin meningkat guys. Makin meningkat, tapi dirinya dikritik oleh seorang YouTuber bernama Rice Gum. Mungkin kalian udah tahu ya Rice Gum, atau bagi kalian yang belum tahu juga, dimana dia itu mengkritik mentah-mentah si Lil Tay di salah satu videonya. Sejak video itu diupload pada 10 Januari 2018, video itu tuh dapat view lebih dari 6 juta kali ketika si Rice Gum itu mengkritik Lil Tay. Tapi dia itu tidak menjadi turun daun guys, tapi dia malah makin naik daun. Bayangin, subscribersnya dia aja nambah 150.000 dalam waktu 3 hari doang setelah video itu diupload. Tidak berhenti sampai situ. Nah, si Rice Gum itu nggak tahu deh bener-bener dia tuh mengkritik si Lil Tay atau dia sebenarnya juga numpang tenar, atau dia sebenarnya udah salah satu, udah settingannya mereka aja. Karena si Rice Gum itu nggak berhenti sampai situ doang, dia tetap terus mengkritik si Lil Tay. Mungkin juga kalau dia ngomongin Lil Tay, view dia tambah naik, atau ini adalah sensasi doang, ini settingan doang, tapi dia terus mengkritiknya dan terus mengolok-olok Lil Tay. Bahkan Lil Tay juga sempat membuat video reaction baliknya melihat dirinya tuh diolok-olok oleh Rice Gum. Jadi seolah-olah kayak udah settingan gak sih guys, kayak balas-balesan tapi lewat konten gitu guys. Jadi bukannya diselesain tapi lewat konten. Nah, hal itu tidak menurunkan lagi si Rice Gum, tidak menurunkan Lil Tay, tapi dua-duanya menanjak, apalagi Lil Tay. Bahkan Lil Tay itu followersnya jadi tadinya 150.000 per 3 hari, terus tiba-tiba langsung 600.000 dan langsung 2 juta followers karena satu insiden mengejutkan antara Rice Gum dan Lil Tay. Nah, setelah dia makin terkenal, tapi tetap aja ya orang-orang akan mencari tahu, akan menemukan bau yang aneh gitu loh. Jadi sebenarnya mulai terbuka-buka nih, kenapa Lil Tay itu berperilaku seperti itu? Kenapa Lil Tay ngomong kasar padahal usia dia masih segitu? Kenapa dia kayak ribut sana sini? Itu semua tuh sebenarnya karena apa? Nah, pasalnya malah terungkap ada udang di balik batu, di balik ketenaran si Lil Tay ini. Mulai dari kebiasaan dia berbicara kotor, pamer harta, dan pertengkaran dengan bad babies. Dan itu semua ternyata disetting dan diatur oleh saudara tirinya yang tadi aku bilang dia tinggal sama ibu dan saudara tirinya bernama Jason. Mulai dari videonya yang juga ikut viral saat dirinya dia mulai memamerkan Mercedes seperti itu kan guys. Yang ternyata setelah orang itu mulai cari tahu kan dia terkenal ya. Jadi cari tahu tuh gampang banget. Ternyata mobil itu bukan mobilnya mereka guys. Bukan mobil Lil Tay tapi milik bos ibunya guys. Sejak informasi itu tersebar, namanya orang terkenal mungkin benar-benar dicari-cari lagi. Kayak apalagi nih yang dia bohong, apalagi nih apa yang terjadi nih gitu kan guys. Sampai juga akhirnya ditemukan bahwa rumah mewah yang selama ini dibangga-banggakan oleh Lil Tay, kalau ini adalah rumahnya di sini, rumahnya di sana, rumahnya di mana-mana gitu, ternyata itu adalah rumah yang dijual oleh ibunya. Jadi ibunya merupakan sales property guys, properti yang mewah. Jadi ibunya memang mempunyai kesempatan untuk Lil Tay masuk ke rumah tersebut, foto-foto di rumah tersebut, karena memang ibunya adalah agen properti yang menjual rumah-rumah tersebut. Jadi agak mudah kan untuk dimanfaatkan situasi ini. Jadi mulai kayak orang-orang curiga dong, ada apa sih dengan kakak tiri dari Lil Tay dan ibunya? Apakah mereka semua hanya memanfaatkan Lil Tay untuk mesin uang, mencari ketenaran, mencari sensasi? Nah, pernah juga pada Mei 2018 mulai makin terbuka lagi, ada video yang nggak sengaja direkam. Jadi kayak aku video gini, terus BTS-nya gitu, aku lupa potong gitu guys, kayak gitu, yang memperlihatkan Lil Tay ini sedang merokok, dan sayangnya di sana terlihat ada ibunya dan juga ada saudara laki-lakinya Jason yang kedengeran menertawakan dia karena batuk saat menghisap rokok tersebut. Kan aneh banget kan kalau misalkan keluarga bukannya melarang dia tapi malah kayak ketawa-tawa aja, itu kan aneh. Dan kembali lagi ada sesuatu yang sangat penting juga di video ini, kalian lihat videonya. Like I said last time, what do I say? Relevant act. You making a video on me? Like, bitch, I'm way more relevant. Kalau misalkan Lil Tay itu seperti dibawa paksaan oleh Jason. Jadi Jason yang kayak ada di balik kamera menyuruh si Lil Tay itu berbicara hal-hal yang buruk, hal-hal yang kasar dan bodoh. Namun Lil Tay itu kelihatan banget kayak oke gitu, kayak kelihatan dia nggak nyaman, dan ternyata
aku bisa melihat diri Lil Tai yang sebenarnya gitu. Anak kecil yang masih polos dan dia menghela napas doang dan hanya bisa menuruti apa kata kakaknya. Jadi sebenarnya Lil Tai itu nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Aku bisa ngeliat banget dari satu video itu, kasihan banget ngeliat Lil Tai ini. Nah, sejak saat itu mulai makin terbuka semua kebohongan itu. Si Lil Tai itu sempat menghilang. Katanya keterangannya Lil Tai ini ingin kayak membranding ulang dirinya karena dirinya merasa kayaknya udah jelek banget di mata orang-orang kan. Dan banyak yang menganggap Lil Tai itu adalah anak yang disengaja untuk melakukan hal-hal buruk oleh keluarga sendiri demi uang dan popularitas. Jadi dia yang mencari uang gitu guys. Sehingga muncullah hashtag yang disebut dengan Save Lil Tai, Free Lil Tai, karena orang-orang melihat banget Lil Tai itu tertekan oleh keluarganya sendiri untuk menjadi mesin uang melakukan semua itu guys. Bahkan ada petisi dari change.org yang mengajak orang-orang untuk menghapus akun Lil Tai karena apa yang Lil Tai lakukan di sosial media itu dia nggak ngerti apa-apa, dia itu cuma disuruh dan bukan Lil Tai yang asli. Supaya orang-orang yang nggak tahu apa-apa nggak jadi negative thinking sama Lil Tai yang asli guys. Nah terus lebih seremnya lagi, pada Juli 2018 tiba-tiba muncul postingan story dari Lil Tai, tulisannya help me, tolong aku. Melihat hal itu benar-benar orang-orang kayak Lil Tai itu dalam keadaan gimana, Lil Tai itu kenapa-napa atau enggak gitu loh. Apakah Lil Tai butuh bantuan, apakah Lil Tai disiksa sama keluarganya gitu kan, nggak tahu sama ibu dan kakak tirinya itu. Tapi banyak juga yang menduga kalau misalkan apakah itu sensasi lagi untuk membuat nama Lil Tai itu naik lagi. Tadinya kan hilang, pura-pura hilang, terus tiba-tiba dia minta tolong jadi naik lagi. Apa mungkin seperti itu? Menurut kalian gimana? Akhirnya mulai itu tercium lagi kabar tentang Lil Tai di publik karena dia ngomong kayak help me. Kan itu kayak mengundang kekepoan banyak orang dong. Akhirnya sampailah ke telinga ayah dari Lil Tai yang ada di Kanada, namanya Chris, yang melihat aktivitas online putrinya. Kenapa putrinya tiba-tiba diomongin orang banyak gini? Mungkin awalnya dia nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak tahu sampai segitunya gitu. Dimana tiba-tiba dia ngelihat aktivitas putrinya sangat buruk dan dia memperjuangkan hak asuh dari Lil Tai. Dan akhirnya hak asuh pun jatuh ke ayahnya. Mungkin atas apa yang terjadi semuanya ya, ibunya dianggap tidak benar mendidik si Lil Tai ini. Dan akhirnya ayahnya juga berusaha untuk menghapus video-video dari akunnya Lil Tai tersebut karena dikhawatirkan itu akan merusak masa depannya si Lil Tai. Bahkan ayahnya juga telah ditelepon oleh pihak sekolah yang menyatakan Lil Tai itu udah absen 72 kali guys. Jadi selama ini dia kemana gitu. Dan dikhawatirkan hal itu membuat fisik dan mentalnya jangan-jangan terganggu nih sekarang si Lil Tai. Si Lil Tai itu dibawa ayahnya ke Kanada. Sehingga timbul pro kontra lagi. Ada yang membela ayahnya, bilang ayahnya itu enggak kok, ayahnya baik, nggak seperti ibunya. Ada yang membela ibunya, bilang ayahnya jangan-jangan kenapa saat Lil Tai terkenal baru ayahnya datang. Kenapa ayahnya itu seolah-olah memanfaatkan ketenaran si Lil Tai. Jadi nggak tahu nih dari sisi ada ibunya, ada sisi ayahnya, menurut kalian gimana? Nah terlebih ternyata ada video Lil Tai terlihat agak sedih gitu saat berpisah sama ibunya. Tapi jika dilihat-lihat juga foto kedekatan Lil Tai dan ayahnya itu juga terlihat senang-senang aja kok. Mungkin aja itu cuman Lil Tai lagi sedih, anak kecil lagi sedih, wajar-wajar aja. Terus mungkin ada yang foto atau yang video terus merasa kalau Lil Tai itu nggak senang sama ayahnya. Tapi kalau misalkan aku bilang itu kan dari tahun 2018, kalau misalkan ayahnya memang berniat untuk kayak oh mumpung dia lagi terkenal nih harusnya Lil Tai kan bisa jadi mesin uang supaya dia jadi ikut tenar gitu. Tapi enggak kan, ternyata ayahnya malah menghapus-hapus videonya. Terus Lil Tai juga nggak bikin video-video aneh lagi. Kalau misalkan memang pikiran-pikiran warganet itu bilang kalau misalkan ayahnya manfaatin Lil Tai, tapi kayaknya buktinya juga tidak ada guys. Nah terus sekarang di mana sih Lil Tai? Lil Tai itu hilang kemana guys? Kabarnya di internet hanya sedikit yang tahu tentang jejak dari menghilangnya si Lil Tai pada tahun 2018. Mungkin kabar baik dari dirinya, dia udah gak mau lagi terekspos dunia pribadinya dengan kayak banyak kamera, banyak hal yang bikin orang tuh tahu dia ngapain. Dia benar-benar pingin menjadi dirinya dan dia udah gak obsesi sama ketenaran lagi dan melanjutkan masa depannya seperti layaknya anak-anak yang bersekolah gitu. Dan dia juga bahkan kayak didaftarin bapaknya itu homeschooling, dia berlatih balet dan mempelajari bahasa Cina. Yang sepertinya aku lihat itu udah bagus banget untuk orang-orang seumuran dia supaya dia kayak mengetahui jati diri dia gitu ya sebenarnya. Tapi itu juga hanya kemungkinan doang, apakah sebenarnya Lil Tai itu bahagia atau enggak, nggak ada yang tahu. Apakah yang jahat itu siapa yang manfaatin dia, nggak tahu. Tapi semoga kita doakan Lil Tai baik-baik aja, nggak ada yang terjadi sama Lil Tai dan Lil Tai bisa melanjutkan pendidikan dan kehidupan dia seperti orang-orang normal di seusianya dia. Menurut kalian gimana? Apakah memprihatinkan
menyelesaikan kasus tentang Lil Tay ini. Kalau kalian masih suka video semacam ini, kalian jangan lupa komen di bawah ini dan follow Instagram aku ke @shirlyantoinette, dan kalian DM aku, Kak bikinin aku video ini. Nanti DM yang paling banyak requestnya nanti aku akan bikinin buat kalian. Oke, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.